Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berharga ini, mari kita sejenak menghentikan langkah, menarik napas panjang dan menoleh kembali ke akar apa yang kita lakukan. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menyelami sebuah refleksi mendalam mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling, sebuah bidang yang sering disalahpahami namun sesungguhnya menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk mengubah peradaban satu jiwa pada satu waktu. Jika kita bertanya pada masyarakat awam atau bahkan pada memori kita sendiri di masa sekolah dahulu, apa yang terlintas ketika mendengar kata bimbingan dan konseling? Seringkali yang muncul adalah stigma. Ruang BK dipandang ruang sidang, tempat di mana kesalahan dihakimi, tempat para pelanggar peraturan dikumpulkan, dan sebuah bengkel untuk memperbaiki perilaku manusia yang dianggap rusak. Namun, mari kita jujur pada hati nurani kita. Apakah hakikat dasar dari profesi ini? Tentu saja bukan. Dasar dari bimbingan konseling adalah jauh dari melampaui urusan tata tertib dan hukuman. Bimbingan dan konseling pada esensinya yang paling murni adalah seni tentang memanusiakan manusia. Ini adalah upaya secara sadar, terencana, dan penuh kasih untuk mendampingi individu agar manusia menemukan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Berbicara sedikit tentang asas penerimaan tanpa syarat dan kekuatan empati. Bayangkan, seseorang yang datang pada Anda, bahunya turun, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan nantinya mungkin dipenuhi oleh rasa bersalah dan kebingungan. Dasar dari konseling ini menuntut kita untuk menerima orang tersebut secara utuh, bukan menerima perilakunya yang mungkin keliru, melainkan menerima esensinya sebagai manusia yang paling berharga. Sebagai seorang pendamping, refleksi terberat kita adalah mampukah kita mematikan sementara hakim di dalam kepala kita? Mampukah kita menyingkirkan kacamata prasangka, nilai-nilai pribadi, dan standar moral kita sendiri demi melihat dunia melalui mata orang yang terduduk di hadapan kita? Inilah yang kita sebut dengan empati. Empati bukanlah simpati di mana kita merasa kasihan dan meratapi mereka secara bersama-sama. Empati adalah keberanian untuk turun dalam jurang kegelapan yang sedang dialami oleh konseli kita. Kita duduk di samping mereka di dalam kegelapan itu tanpa buru-buru menyatakan senter nasihat, dan kita berkata dengan tulus, "Saya di sini bersamamu, dan apa yang kamu rasakan itu valid." Serta keajaiban penyembuhan dalam ruang konseling seringkali tidak terjadi karena teknik yang rumit, melainkan seseorang merasa benar-benar didengarkan tanpa dihakimi. Nah, mari kita lihat sudut pandang manusia. Bimbingan dan konseling berdiri di atas fondasi keyakinan dari setiap individu tanpa terkecuali memiliki kecenderungan bawaan untuk tumbuh menjadi aktualisasi diri. Hal ini sejalan dengan teori humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Manusia bukanlah kertas kosong, dan manusia juga bukan mesin yang rusak. Ketika individu mengalami masalah, itu bukanlah tanda bahwa mereka lemah atau cacat. Ini hanyalah tanda bahwa ada batu yang menghalangi aliran sungai pertumbuhan mereka. Tugas kita adalah sebagai seorang konselor bukanlah menciptakan air, melainkan membantu mereka menyingkirkan batu agar sungai potensi mereka bisa mengalir dengan deras. Oleh karena itu, bimbingan konseling sejatinya bersifat preventif dan developmental, bukan sekedar kuratif atau penyembuhan. Kita hadir tidak hanya saat badai datang, tapi kita hadir untuk membantu individu membangun fondasi yang kuat agar mereka siap menghadapi badai apapun yang terjadi di masa depan. Kita membimbing
Mereka mengenali bakat yang terpendam, mengelola emosi, dan merancang masa depan yang bermakna.